Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amira Adila, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada sore hari ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi di mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, yaitu tentang 10 Types of Innovation yang merupakan tugas ataupun jawaban untuk ujian tengah semester saya pada sore hari ini. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu inovasi, lalu saya lanjutkan dengan menjelaskan dan memilih salah satu brand, yaitu Uniqlo, yang menjadi dan akan saya kulik di presentasi ini dan menjelaskan tentang 10 types of innovation yang dilakukan oleh brand Uniqlo itu sendiri. Sebelumnya, apa sih inovasi itu? Seorang ahli Joseph Schumpeter menyampaikan bahwa inovasi adalah penciptaan komunikasi baru dalam bentuk produk yang baru, metode produksi baru, pasar yang baru, sumber bahan baku baru, atau organisasi industri baru. Di sisi lain, Peter Drucker, sang ahli juga menyampaikan bahwa inovasi adalah alat khusus pengusaha untuk memanfaatkan perubahan sebagai peluang menjalankan usaha atau layanan yang berbeda. Bisa disimpulkan bahwa inovasi adalah proses menciptakan nilai baru melalui ide, metode, atau produk yang lebih efektif, efisien, atau relevan dibandingkan dengan sebelumnya. Dan inovasi ini tidak hanya tentang teknologi, tapi juga mencakup cara kerja, model bisnis, layanan, pengalaman pelanggan, dan strategi perusahaan. Lalu mungkin kita bertanya, sebenarnya apa sih manfaat dari inovasi itu sendiri? Inovasi ini sangat bermanfaat sekali untuk sebuah perusahaan, di mana dengan adanya inovasi itu menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Jadi apabila sebuah brand memiliki inovasi khusus, tentunya hal ini menjadi daya saing yang dia punya dibanding dengan produk-produk yang lain. Kemudian yang kedua, menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Di sini dengan adanya inovasi itu akan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang setiap saat berubah. Lalu dengan inovasi juga bisa meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya. Mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang karena tadi bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman dan kebutuhan dari si customer. Kemudian inovasi juga bisa memperluas pasar melalui penawaran-penawaran baru, membangun loyalitas pelanggan melalui pengalaman yang lebih baik, dan membantu perusahaan bertahan di tengah perubahan industri. Tentunya di sini kita mengetahui bahwa inovasi ini tentu sangat bermanfaat dong untuk perusahaan. Lalu, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang yang disebut dengan 10 types of innovation. 10 types of innovation ini adalah framework yang dikembangkan oleh Dublin Group atau Monitor Deloitte, di mana ini digunakan untuk membantu perusahaan memahami area-area inovasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu. Bukan hanya pada produk, tetapi juga dari cara kerja internal dan pengalaman pelanggan yang dibagi menjadi 3 kategori nih. Ada configuration atau konfigurasi, offering atau penawaran, dan juga experience atau pengalaman. Dan masing-masing poin ini punya poin-poin lainnya yang jika dijumlahkan adalah 10 yang bisa menjadi tipe-tipe untuk pengembangan inovasi. Lalu seperti apa isi 10 type of innovation itu sendiri? Ini dia, Dublin's 10 Types of Innovation Framework, di mana untuk configuration sendiri itu terdiri dari profit model. Atau contohnya di sini adalah seperti apa sebenarnya perusahaan ini dalam mencari keuntungan. Itu harus ditentukan dan bisa dikembangkan juga inovasinya. Kemudian network, bagaimana jaringan yang dimiliki oleh perusahaan ini bisa menambahkan value yang dia punya. Lalu ada structure, apakah struktur organisasi ataupun perusahaan itu bisa dikembangkan untuk menciptakan inovasi ataupun produk-produk yang lebih bernilai gitu. Kemudian proses. Proses di sini adalah proses untuk memproduksi barang-barang tersebut menjadi sesuatu yang lebih berkualitas. Nah, itu kategori yang pertama yaitu configuration. Di offering ataupun penawaran, ada dua hal yang menjadi kunci yaitu produk performance ataupun performa dari produk itu sendiri seperti apa, apakah fungsional, apakah bermanfaat, atau dan juga produk sistem. Bagaimana sistem produk ini dibuat dan kemudian bisa menjadi sesuatu yang ditawarkan kepada customer dengan lebih baik gitu. Itu poin yang offering. Dan yang terakhir untuk kategori experience ataupun pengalaman sendiri, itu ada 4 aspek di mana yang pertama adalah services, layanan, yang kedua adalah channel,
yang ketiga adalah brand itu sendiri, dan yang terakhir adalah customer engagement. 4 hal ini menjadi sebuah penilaian experience ataupun pengalaman dari customer terhadap perusahaan ataupun produk tersebut. Dan ke-10 hal inilah yang perlu untuk bisa kita sasar menjadi type of innovation-nya, di bagian seperti apa. Lalu di sini saya akan mengurai ataupun mengulik salah satu produk ataupun brand yang menurut saya merupakan brand yang inovatif, yaitu brand Uniqlo. Mungkin pasti udah pernah dengar ya Uniqlo, atau mungkin udah pakai juga beberapa produk-produk dari Uniqlo. Kalau saya sendiri termasuk salah satu yang menggunakan dan juga menyukai brand Uniqlo ini sendiri. Uniqlo itu sendiri apa sih? Uniqlo itu sendiri adalah retail pakaian global dengan konsep lifestyle ataupun pakaian sehari-hari yang berkualitas, fungsional, dan terjangkau. Di mana model bisnisnya itu adalah menjalankan model bisnis dengan siklus desain, manufacture, dan retail yang terintegrasi. Lalu gimana sih sebenarnya sejarah dari Uniqlo itu sendiri? Uniqlo adalah brand asal Jepang yang didirikan oleh Tadashi Yanai pada tahun 1984 dengan membuka toko pertama bernama Unique Clothing Warehouse di Hiroshima. Perusahaan induknya Fast Retailing Co. berkembang pesat berkat konsep lifewear pakaian sederhana, nyaman, berkualitas tinggi, dan terjangkau untuk semua orang. Melalui inovasi material seperti heat tech, airism, dan proses produksi yang sangat efisien, Uniqlo berekspansi ke pasar global sejak 2001 dan kini menjadi salah satu brand apparel terbesar di dunia dengan lebih dari 2.000 gerai internasional. Jadi brand Uniqlo ini adalah brand salah satu di Jepang yang dulu cuma ada di Hiroshima, tapi sekarang setelah berkembangnya dia sampai 2.000 gerai internasional di seluruh dunia. Dan tentunya ini karena adanya inovasi-inovasi yang dikembangkan sama Uniqlo mulai dari dulu hingga sekarang bisa tetap eksis dan juga bertahan. Lalu seperti apa? Kita akan menguliknya di presentasi ini. Nah, apa sih powerful innovation yang dimiliki oleh Uniqlo? Menurut saya, kekuatan inovasi dan dari beberapa sumber yang saya dapatkan, kekuatan inovasi Uniqlo itu adalah dari pengembangan material dan teknologi yang mereka punya. Seperti bahan-bahan heat tech ataupun yang bahan-bahan kain yang bisa membuat tetap hangat. Airism itu bahan-bahan yang membuat kita seolah merasa tidak memakai apa-apa gitu, saking ringan dan nyamannya. Mereka juga ada kolaborasi-kolaborasi desain dengan Plus J atau JW Anderson, di mana mereka menciptakan produk ataupun, kain yang memang berkualitas dan, eee, bagus, tetap bagus gitu. Dan di sini juga mereka membuat rantai pasok terintegrasi dengan digitalisasi juga. Jadi mereka dengan berbagai retail mereka itu bisa terintegrasi dari satu produk dan produk lainnya di berbagai store yang mereka punya. Dan mereka mengoptimalkan juga digitalisasi dengan adanya proyek-proyek yang mereka buat seperti Ariake Project, supply chain reform-nya mereka, serta inisiatif circularity atau sustainability dengan adanya Reuniqlo. Tentunya kunci dari mereka di sini adalah menggabungkan berbagai inovasi tadi, baik dari produknya ataupun sistem yang mereka punya, sehingga mereka bisa menciptakan skala dan konsistensi yang global dan masif sekali. Lalu bagaimana sih kalau kita kulik di setiap poin di 10 type of innovation sendiri, apa yang dilakukan Uniqlo sebenarnya? Nah, untuk bagian configuration. Untuk profit modelnya sendiri, Uniqlo menerapkan strategi high quality low cost melalui efisiensi produk dan penjualan dalam volume besar untuk menjaga margin tetap tinggi. Jadi di sini, walaupun mereka menjual produk-produk dengan high quality, mereka menciptakan gimana caranya agar harganya mereka tetap low cost sehingga orang-orang akan membeli dengan kuantitas yang banyak dan mereka tetap bisa mempertahankan marginnya mereka. Tentu ini sebuah profit model yang dipilih yang tentunya cukup baik ya untuk bisa bertahan di tengah kondisi yang saat ini. Bahkan bukan cuma saat ini aja, berarti dari dulu gitu. Untuk network sendiri, seperti apa sih networknya Uniqlo? Uniqlo berkolaborasi dengan MIT, Toray Industries, dan kreatif director terkenal seperti Jill Anderson dan JW Anderson yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini mereka menciptakan teknologi kain dan desain eksklusif yang hanya dimiliki Uniqlo. Tentunya ini juga menjadi salah satu alasan konsumen itu tetap membeli produk-produk dari Uniqlo karena network yang mereka punya dan mereka manfaatkan untuk menambah value dari barang-barang ataupun brand mereka.
Untuk struktur mereka sendiri, struktur organisasi Uniqlo itu sangat terstandarisasi dengan sistem Global One, memastikan proses, SOP, dan kualitas produk mereka sama di seluruh dunia. Jadi bisa dipastikan produk-produk mereka itu tidak ada perubahannya, mau kita beli di Indonesia, mungkin di Jepang, atau mungkin di store yang di Indonesia, di Pekanbaru atau di Jakarta, itu kualitasnya tetap sama. Karena mereka punya struktur yang jelas dan mereka mengoptimalkan itu sampai dengan ke supply produk-produk mereka. Lalu prosesnya seperti apa sih? Proses manufaktur terintegrasi dan teknologi material seperti heat-tech lagi dan airism yang dikembangkan bersama mitra untuk meningkatkan performa pakaian. Mereka memproses itu sebaik mungkin mengajak para mitra yang handal untuk bisa menciptakan sesuai dengan profit model mereka tadi, di mana mereka menciptakan produk-produk high quality namun juga tetap bisa low cost. Itu dia untuk area configuration-nya mereka. Lalu bagaimana dengan area offering ataupun penawarannya mereka? Bisa dilihat di gambar ini ya, bahwa mereka punya banyak sekali t-shirt yang berbeda-beda bahannya, tapi tetap kalau saya sendiri tetap pengen beli gitu. Tentunya ini berarti menandakan bahwa penawaran yang mereka punya itu nggak main-main, di mana dalam hal produk performance, produk Uniqlo itu terkenal fungsional, ringan, nyaman dan juga tahan lama. Seperti Heattech sendiri, Airism dan Ultralight Down yang memberikan nilai tambah nyata. Aku sendiri pakai salah satu brand yang Uniqlo yang Airism itu benar-benar nyaman sekali untuk digunakan olahraga. Berarti ini menandakan bahwa teknologi yang mereka buat tidak main-main, yang menampilkan produk performance mereka jadi jauh lebih tinggi dan meningkat. Lalu produk sistem mereka juga, Uniqlo mengembangkan ekosistem produk liveware, di mana setiap koleksi dapat dipadu-padankan dengan mudah dan mendukung gaya hidup sederhana namun tetap stylish. Jadi mereka mengembangkan produk bukan hanya satu produk tertentu aja, tapi itu juga bisa dikombinasikan dengan seluruh produk mereka. Dan mereka punya warna yang cukup luar biasa dengan sistem yang ada sehingga kita bisa mix and match dari produk-produk Uniqlo kita yang ada gitu. Tentunya mereka sangat luar biasa sekali inovasinya di offering ataupun penawaran ini. Lalu untuk experience ataupun pengalaman sendiri ya, untuk services, Uniqlo menyediakan layanan seperti alteration service, yaitu permak celana cepat. Jadi kita bisa memperbaiki celana kita langsung nih di Uniqlo. Tentunya ini dengan kebijakan pengembalian yang mudah dan pengalaman belanja yang efisien. Tentunya ini sangat dibutuhkan kepada masyarakat ataupun konsumen ya. Service mereka luar biasa. Lalu bagaimana dengan channelnya mereka? Mereka menggunakan model omni-channel, di mana Uniqlo memadukan toko fisik, aplikasi juga ada, dan juga adanya website untuk belanja yang seamless termasuk fitur klik dan collect-nya. Itu memudahkan kita kayak belanja online gitu, bahkan lebih simpel lagi. Tentunya ini sangat luar biasa ya, sebuah inovasi yang sangat memudahkan juga pastinya. Lalu untuk brandnya sendiri, Uniqlo membangun citra brand global melalui konsep liveware yang simple, fungsional, terjangkau, serta kampanye made for all. Jadi mau siapapun, mau kalangan atas, mau kalangan menengah, ataupun ke bawah, itu bisa-bisa aja pakai brand Uniqlo dan tetap kelihatan keren gitu, sesuai yang mereka. Karena memang mereka mengutamakan fungsi dan keterjangkauan itu tadi. Dan yang terakhir adalah customer engagement, di mana Uniqlo ini melibatkan berbagai masyarakat melalui kampanye sosialnya mereka, seperti program daur ulangnya mereka Reuniqlo, konten Lifer Magazine, dan juga kolaborasi yang menciptakan komunitas penggemar yang benar-benar menciptakan engage ataupun hubungan yang baik antara konsumen dari Uniqlo itu sendiri dengan mereka. Dari keempat aspek ini, Uniqlo berhasil membangun hubungan yang kuat, konsisten, dan bernilai dengan pelanggannya, sehingga memperkuat posisinya sebagai brand global yang terpercaya dan dicintai. Nah, itu dia tadi hal-hal yang luar biasa daripada Uniqlo. Namun kalau aku harus diminta memberi saran kepada Uniqlo untuk jangka ke depannya, Uniqlo dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya nih dengan mengembangkan yang saat ini pasti hype yaitu teknologi smart clothing. Walaupun mereka udah buat ya dengan heat-tech dan juga airism-nya yang berbasis sensor nih dan untuk kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Jadi lebih fungsional lagi fungsinya. Seperti memperluas layanan personal styling berbasis AI di toko maupun di aplikasi serta memperkuat program keberlanjutan melalui material ramah lingkungan dan sistem take back yang lebih agresif. Selain itu, Uniqlo dapat menghadirkan layanan customization sederhana, mulai dari warna, bordir, nama, atau desain tertentu yang which is di beberapa seri mereka udah punya, itu untuk meningkatkan terlibat pelanggan. Di sini untuk lebih engage lagi, mereka bisa buat yang personalized. Serta bisa dibuat juga komunitas-komunitas yang lainnya, yang tentang liveware melalui event rutin mereka, workshop, dan kolaborasi lokal
yang mungkin lebih melokal seperti di Indonesia mungkin yang khas Indonesia banget, mungkin kolaborasi dengan batik gitu. Itu supaya brand-nya semakin relevan di berbagai pasar yang ada. Mungkin itu rekomendasi yang bisa saya sampaikan dan berikut adalah beberapa referensi dari saya membuat presentasi saya ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi terkait 10 Types of Innovation khususnya di produk Uniqlo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.